Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal. Rabbil ardi was samawat. فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, asatizah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini Allah izinkan kembali kita menikmati kebersamaan ini. Di rumahnya, di majelis yang mudah-mudahan Allah ridai dan dipenuhi dengan rahmatnya, serta di akhirnya dibagi-bagian kepada kita ampunannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan sering mengucapkan selawat dan salam kepadanya, kita diberikan syafaat di akhirat nanti ketika bertemu dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran kita sebelumnya tentang zikir-zikir al-karb di saat merasakan atau mendapatkan kesempitan hidup atau cobaan yang berat yang membuat seseorang selalu mungkin sampai stres atau patah hati atau putus harapan. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qulu indal karbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan ketika menghadapi al-karb, yaitu tekanan hati atau jiwa, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah yang maha besar dan maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah rabbul arshil azim, yang pemilik arasy yang sangat besar. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah, Rabb yang memiliki langit dan bumi dan yang memiliki arasy yang mulia. Ini semuanya berisi pengakuan
dan pengiktirafan tauhid kita kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sebaik-baik obat untuk menenteramkan jiwa, untuk menenteramkan hati, menenangkannya. Kalaulah zikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir hati menjadi tentram. Dan tidak berzikir hati menjadi tidak tentram atau sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, kalau zikir melapangkan hati, fa afdalu zikri. Nah, lanjutkan. Fa afdalu zikri fa'lam annahu. Nah, mulai ya. Ya. Afdal zikir, nah itu hadis dari Nabi SAW. Afdal zikri la ilaha illallah. Fa'lam itu tambahan kita itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan makanya la ilaha illallah ini menenteramkan hati kita, menenangkan jiwa kita di dunia bahkan sampai ke akhirat. Di dunia sampai ke akhirat. Sebab di dunia subhanallah Nabi membacanya ketika menghadapi tekanan yang menyulitkan. Yang baca itu la ilaha illallah al-azimul halim, yang maha besar, maha penyantun. Jadi adalah tauhid sebesar-besar obat bagi jiwa kita. Jadi kalau kita zikir adalah penenang, penawar, pendingin, penenteram, maka tidak ada yang lebih daripada la ilaha illallah di dunia. Di akhirat juga. Di akhirat juga. Karena ingat, siapa yang masuk ke akhirat, melewati gerbang masuk ke akhirat dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Makanya siapa yang bisa mengucapkan itu ketika menuju ke akhirat, dia sudah punya sesuatu yang membuat dia percaya diri untuk balik ke hadirat ilahi. Kenapa? Karena dia punya modal besar ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah, barangkali tuan-tuan pernah mendengar hadis Nabi SAW yang disebut dengan juz'ul bitaqah atau hadis bitaqah. Ketika seseorang dihadapkan ke hadapan Allah, di depannya 99 catatan. Dan masing-masing catatan sepanjang mata memandang. Subhanallah. Isinya apa? Pahala. Isinya dosa semua. Tidak mustahil itu. Ada orang mengadu ke seorang khatib, Syekh, tak ada dosa di dunia ini kecuali saya sudah lakukan. Tidak satu pun dosa yang saya ketahui di dunia ini kecuali saya sudah lakukan. Itu kan Pak yang hitungnya itu kan? Pak yang hitungnya. Berapa utang Ji? Tidak terhitung utang saya. Tidak terhitung. Kalau dicatat, sepandang mata memandang catatannya. Lalu ditanyakan kepadanya, hal laka min khair? Apa kau punya kebaikan? Artinya, punya tidak pahala untuk membayar hutang-hutang dosa ini? Nengok catatan sebanyak itu, lesu kita dibuatnya. Lah ya Rabb, saya tidak punya apa-apa. Mungkin dia punya kebaikan, tapi dia tidak ingat lagi karena semuanya itu. Ibaratnya kita punya, ada duit sedikit, tapi nengok catatan hutang sebanyak itu. Hah? Habis. Dah, enggak saya tidak punya.
Lalu kata kata Allah SWT, bala, inna laka indana la khabi'ah. Kamu punya simpanan di sisi kami. Lalu dikeluarkan kartu. Nah, kartu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Cuman kartunya tidak ada yang lecetnya ya. Tidak ada lecet. Ini jangan ngandalkan kartu aja. Kartu kita sudah lecet-lecet. Sering pula kena kebanjiran. Jatuh ke air. Jadi ketika masuk ditolak. Ini kartu yang memang subhanallah. Karena tidak mungkin saja orang berbuat maksiat, tapi tauhidnya, cintanya kepada Allah mungkin melebihi cinta orang yang sudah melakukan zahirnya amalan taat. Tapi kan ini urusan sini ya, bukan urusan klaim kita, tidak. Berapa banyak orang pandai mengatakan saya cinta kepadamu, tetapi di belakang, berselingkuh. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang yang tidak romantis, tidak pandai mengucapkannya, tapi menjaga hatinya. Dan di antara kita kan tidak semuanya romantis kan? Tidak pandai merayu. Dan jadi istri pun tak pandai merayu. Apalagi sebelum jadi istri. Atau sebaliknya, sebelum jadi pandai merayu. Mancing-mancing. Setelah jadi, cintanya layu. Bukan. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, kan ada sebagian tidak pandai mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi bukti nyata. Yes, ya? Antum jenis yang mana? Pandai dua-duanya. Mantap, Masya Allah. Pandai mengungkapkan dengan kata-kata dan pandai mengucapkannya dengan nyata. Nah, ada orang cintanya pada Allah tak berubah. Tetapi mungkin karena pengaruh syahwat tadi. Nah, wallahu a'lam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi Allah yang Maha tahu itu. Keluarkan melihat kartu, apalah artinya sebuah kartu ini dibanding catatan sebanyak ini. Lalu ditimbang, maka ternyata kalimat ini lebih berat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, inilah kenapa ahlu al-haq, ahlu sunnah wal jamaah tak bosan-bosan dalam setiap pelajaran dan kaji fokus pada menjaga kartu ini. Menjaga kartu ini. Tidak mau mereka. Tapi kalau mereka yang tidak mengikuti sunnah, bagi mereka tidak menjaga ini. Kadang-kadang tidak sedikit ya amalan-amalan yang merembes, yang merusak, menggeser dan merusak kartu ini mereka lakukan. Kalau sunnah tidak. Dia tidak mencari jalan belok-belok. Kata Nabi, jangan. Kan kata Nabi, jangan siap laksanakan. Tapi kalau bagi yang bukan, enggak. Maksud Nabi itu, lewat ini enggak boleh, tapi lewat sini boleh. Paham enggak? Jadi mereka, misalnya Nabi melarang jangan buat kuburan di masjid. Jelas enggak perintahnya? Jelas larangannya? Ahlu sunnah wal jamaah yang setia pada sunnah Nabi siap laksanakan. Kami tak akan bangun masjid yang di depannya ada kuburan. Tapi yang pandai ini tidak. Kalau kuburan pewakaf boleh. Apa sebab? Supaya dengar juga orang azan. Entah apa dengar azan kalau sudah mati itu. Kalau nak dengar azan masih hidup. Ada lagi, larangan Nabi itu maksudnya kalau tanah umum, pemakaman umum. Tapi kalau pemakaman keluarga enggak apa-apa. Dan sejuta alasan lainnya. Ada yang bisa diterima. Tapi setidaknya itu adalah berkilah. Ada alasannya yang bisa diterima, tapi kadang-kadang hanya berkilah. Misalnya, kan tidak batal sholat. Ulama khilaf dalam masalah ini. Halin nahyu yaqtadil fasad atau la yaqtadil fasad. Ya, apakah larangan
mengharuskan amalan itu batal atau tidak. Saya ambil pendapat yang tidak membatalkan. Dah. Jadi masalah khilafiyah jangan keras sekali Ustaz. Agar itu jadinya. Akhirnya gara-gara alasan bersandar masalah khilafiyah, berapa banyak kita khilafus sunnah. Melakukan khilaf terhadap sunnah Nabi SAW. Karena alasan khilaf, khilafiyah. Ini yang jadi selalu permasalahan. Ini udah mulai berusaha kartu la ilaha illallah. Sikap seperti ini terbawa juga ke kita menyikapi apa-apa yang Allah takdirkan menimpa kita. Membuat keraguan. Apa sebab? Di syariatnya tidak yakin 100%. Di beritanya tidak yakin 100%. Di hukumnya tidak yakin 100%. Tentu nanti benar tidak Allah memberikan kita jaminan? Tidak juga yakin 100%. Maka kurang tawakalnya. Maka lebih banyak mengandalkan logikanya. Mustahil. Logika saya tidak masuk. Iya betul, antum selalu ikut lagi logika. Selalu mengikut logika. Tapi ahlul tauhid, orang-orang bertauhid, seperti Ibrahim kemarin. Masih ingat kisah Ibrahim? Nabi Ibrahim. Nah, ketika dilemparkan, dilontarkan, pakai manjanik, sampai tinggi melambung ke dalam api. Datang Jibril. Ya kan? Dia bilang, halaka ilayya haja. Ada nggak yang bisa saya bantu? Masya Allah. Kalau kita kan sempat dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba datang Jibril, tentu kita pilih minta tolong. Apa? Tidak ada masalah kan, nggak boleh minta tolong. Jibril kan sanggup menolongnya. Sah? Tapi tidak. Beliau di atas puncak tawakal yang tak sedikit pun ragu. Gimana dia nak ragu? Dia nyembelih anaknya saja tidak ragu, apalagi masuk api. Dia yakin. Amma ilaika fa'ala. Kepadamu saya tidak butuh Jibril. Masya Allah, Jibril tolak mentah-mentah. Saya kepadamu tidak butuh. Amma ilallahi fana'am. Tapi kalau pada Allah saya butuh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bisa antum sampai seyakin itu Ustaz. Nah, coba bayangkan andainya antum yang dimasukkan seperti itu. Masuk ke dalam api. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Mau selamat atau tidak? Mau selamat, saya tolong. Kalau tidak, nah, kira pilih yang mana? Saya yakin kita pilih tolonglah Jibril. Jangankan Jibril yang datang, iblis pun datang kita terima bantuannya waktu itu. Daripada mati, iblis bantulah saya kali ini katanya. Nanti taubat aja. Sah? Betul kan? Itu kan. Karena memang kita di berita yang Allah turunkan Al-Quran tidak yakin. Sah? Betul apa tidak? Kalau tidak yakin dengan beritanya, tentu dengan janjinya kita akan kurang yakin. Di menerapkan syariatnya bahwa itu terbaik, kita tidak yakin. Tentu ketika dia janjikan pahala yang besar, kita tidak yakin. Bahwa kesuksesan bermasyarakat, berkeluarga, bahkan bernegara dengan mengikuti Nabi, dengan mengikuti Allah dan Rasul, kita tidak yakin. Makanya kita tak akan pernah mendapatkan apa yang dijanjikan. Bukankah kita membaca setiap hari walau anna ahlal qura aman wattaqu la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ard, kita baca. Tapi keyakinan kita belum sempurna. Tidak mungkin Ustaz menerapkan syariat Islam hari ini. Apa sebab? Kita kan tinggal di negeri begini-begini macam-macam kan? Tidak sama. Itu hanya untuk orang Arab. Yalah kalau gitu antum tidak yakin, tidak akan dapat janji itu. Tidak akan dapat itu. Itu makanya kita Kenapa kita selalu mengaitkan seluruh kajian kita dengan tahu? Bahkan mengaji hukum fikih pun kita harus kaitkan dengan tauhid. Karena Nabi SAW itulah yang selalu menjadi daidah dan dananya. Yang selalu diulang-ulangnya, ditekankannya.
dalam setiap momen dan keadaan. Berakhlak yang baik, kaitkan lagi dengan tauhid. Ya, beradab yang baik, kaitkan tauhid. Belajar dengan tauhid. Dia bilang, suruh kita belajar. Kemana dibawanya kita? Ke surga. Ya toh? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahkan dibawanya kita berjihad. Jihad itu perlu keikhlasan. Lillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Jadi kembali kaum muslimin, kenapa Nabi mengajarkan kita ketika kesulitan untuk memurnikan tauhid. Sebab itulah yang mengembalikan keyakinan itu. Yang akan mengembalikan keyakinan itu. Karena kalau sudah tidak bergantung lagi kepadanya, mengandalkan sebab-sebab lain yang jauh, bahkan tak bisa dibandingkan sedikit pun dengannya. Dan kita kalau mengandalkan sesuatu yang lain, Allah serahkan pada yang kita andalkan itu. Tapi kalau kita serahkan diri kepadanya, maka Allah yang akan menangani semuanya. Dan bukti dalam hal ini sangat banyak. Sah. Perlu sebut satu-satu. Kalau gitu hanya satu saja dapat. Kalau sebutkan tidak perlu sebutkan satu-satu. Tapi sebagian sudah cukup. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah seperti Ibnu Syekh Hafizahullah dan selain keduanya meriwayatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais. Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Nabi menawarkan kepadanya ilmu. Ala u'allimuki kalimatin taqulinahunna indal karb au fil karb. Mau tak kamu saya ajarkan beberapa kalimat yang engkau baca ketika menghadapi himpitan hidup. Menghadapi cobaan. Karena Asma binti Umais ini, dia juga menghadapi cobaan. Suaminya syahid waktu wafat dalam jihad. Nah, jadi mau tidak kamu ajarkan itu? Nah, mau tidak kamu saya ajarkan beberapa kalimat yang engkau baca ketika menghadapi kesulitan atau stres tersebut? Apa itu? Allah, Allahu Rabbi. Allah, Allahu Rabbi. Naam, la usyriku bihi syai'ah. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Pendek ya? Nah, kenapa pendek pula? Masih pendek. Ibu-ibu nak boleh panjang-panjang. Ya, ibu-ibu doanya pendek, pendek-pendek. Sih, apa rahasianya? Tidak boleh ibu-ibu baca doa panjang. Tidak boleh. Boleh kan? Tapi Nabi ajarkan ini pendek. Hmm. Tapi isinya luar biasa. Allah ini mubtada, Allah mubtada muakkid. Yaitu Allah ada Rabbku. Kalimat Rabb, kalimat jami'ah. Kalimat yang include di dalamnya kalimat yang lain. Yang memiliki, yang mengatur, yang memelihara, yang mencipta dan segalanya. Makanya tauhid ar-rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pemberi
rezeki. Allah satu-satunya pemelihara. Allah satu-satunya pemilik. Allah satu-satunya pengatur. Makanya dibesarkan kepada ar-rububiyah. Mengakui Allah lah yang memilikiku. Itu terserah kepadanya. Kembali lagi menyerah sepenuh kepadanya. Nah, tauhid lagi. Tauhid lagi ya. La usyriku bihi syai'a. Dan saya takkan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya kaum muslimin menyekutukan Allah itu membuat orang tidak akan pernah tenang. Sebab apa? Namanya saja memiliki lebih dari satu yang harus ditaati secara mutlak. Bingung kita kan? Sempat anak di rumah ya menghadapi ayah dan ibu yang keduanya berkuasa mutlak. Masing-masing mempeto keputusan yang lain. Bingung enggak anak? Kata ayahnya silahkan. Kata emaknya enggak boleh. Nah, pernah menghadapi enggak? Kayaknya emak-emak kita orang baik semua nih. Alhamdulillah. Kalau sempat dalam satu keadaan itu ayah boleh, emak jangan. Sebaliknya juga, ketika emak sudah izinkan, ayah stop di peto lagi. Gimana rasanya? Sih? Enak? Nyaman? Enggak. Beginilah keadaan orang yang musyrik itu. Senangkan ini tidak suka. Oleh sebab itu, maka tauhid yang membuat tenang dan tenteram. Yang lain tidak. Makanya, la usyriku bihi syai'a. Yang kedua, saya tidak akan menyerah dengan keadaan ini. Sebab kalau kita menyerah dengan keadaan, artinya tidak meyakini Allah SWT sebagai pemilik, Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Kita akan menyerah kepada yang lain-lain. Maka, la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku, tidak aku sekutukan sesuatu pun dengannya. Kembali lagi kita dengan tauhid. Meyakini i'tiraf billah, meyakini dan mengakui Allah sebagai Rabb, kemudian menafikan kesyirikan. Yang menafikan kesyirikan. Tauhid kan lawan syirik. Tetapi kenapa pula mesti dinafikan itu? Bukankah tauhid lawan syirik? Kenapa dia nafikan? Pada diam semua. Ngantuk ya. Nah, sebab satu, ada orang beriman pada Allah. Tapi dia tetap menyekutukan Allah Taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang Quraisy dulu sebelum Nabi berdakwah, mereka yakin tak sama Allah? Ada saksi. Hah? Ada saksi. Ada bukti. Mereka yakin sama Allah. Tuh, kalau ada saksi kenapa? Di mana antum tahu? Mereka, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mengakui dan beriman kepada Allah. Ini dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Dan juga bukti sejarah. Ada nggak orang Quraisy Arab jahiliyah yang bernama Abdullah? Ada nggak? Nggak pernah dengar atau ada pernah? Nah, ada nggak orang Arab jahiliyah bernama Abdullah? Ada. Siapa contohnya? Hah? Ayahnya Nabi SAW. Mumtaz.
Masya Allah, antum lebih hebat dari saya. Saya bayangkan yang lain tadi mana. Nah, Abdullah. Anak siapa? Anak Abdul Muttalib. Ayah siapa? Ayah Sayyiduna Muhammad SAW. Dia lahir di masa jahiliyah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Jadi mereka meyakini ada Tuhan bernama Allah. Yakin. Yakin. Dalam ayat disebutkan ditanya. Bila ditanyakan kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka, Allah. Tidak ada yang mereka meyakini pencipta itu Lata, Uzzah, Manat. Tidak ada. Tidak ada mereka meyakini yang pencipta itu adalah Lata dan Uzzah. Semuanya meyakini pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang diingkari oleh ahli ahwal. Ya, bahwa mereka tidak mengakui. Al-Quran, hadis, fakta. Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Itu kalau musim haji, ini kabarnya dia, dia menyembelih 1000 ekor onta. Nah, siapa yang siap menyembelih selama musim Ramadan nanti? Sehari seekor kambing selama bulan Ramadan. Kan baru 30 ekor. Mana banyak 1000 ekor onta daripada 30 ekor kambing. Dia sendiri itu. Masya Allah. Kaya. Kaya ya. 1000 ekor onta. Dipasaknya. Jadi orang ngambil pakai drive-thru. Karena kancahnya setinggi orang sedang naik onta. Itu kancah makanannya setinggi itu. Jadi tidak perlu berhenti. Berarti yang drive-thru yang ada di yang kita pelayanan kan beli tanpa turun mobil ya. Itu sudah lama sejak masa jahiliyah tuh. Sejak masa jahiliyah sudah ada. Abdullah bin Jud'an pencetusnya dulu. Cuman bedanya kalau kita drive-thru bayar kan. Abdullah bin Jud'an gratis. Gratis. Nah, untuk apa? Memuliakan tamu-tamu. Tamu-tamu Allah. Maka mereka di musim haji menghidupkan syiar. Jadi mereka mengakui ada pencipta namanya Allah. Kemudian seperti Abu Raja Al-Utaridi setelah masuk Islam. Dia sahabat kan sering juga istilahnya duduk-duduk bersama, ingat-ingat kelucuan masa lalu ya. Iya, kelucuan kita masa lalu. Mungkin kita juga setelah mengaji juga ingat juga masa-masa kita belum mengaji dulu. Salat menurut kita aja pas mau salat, kalau tidak mau tidak salat. Zakat ya entah bayar dan tidak dan sebagainya. Setelah kita tahu, oh ternyata ya kita dulu ternyata nggak ada apa-apanya. Jadi ketika dia diskusi dengan kawan-kawan, nah ya, atau ditanya berapa Tuhan yang kau sembah dulu di masa jahiliyah? Ditanya berapa dulu Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah? Dia katakan ada 7 atau 6. Ya, ragunya dari saya nih, bukan dari dia. 7 atau 6. Ya, 6 di bumi. Nah, satu di langit. Tapi jangan bilang Allah di langit kejahilan jahiliyah, bukan. Ini nanti dipelesetkan pula oleh para pengikut atau penyembah logika. Ya, 1 di langit, 6 di bumi. Yang di bumi ini ya, inilah yang suraka, sekutu-sekutu Allah itu. Siapa yang ciptakan? Allah? Bukan, mereka. Sama sekarang orang mengatakan ada wali kutub, ada wali badal, ada wali majzub. Siapa yang ciptakan? Allah? Bukan.
Siapa? Manusia. Ia mengangkat wali fulan, Masya Allah luar biasa. Dikaranglah cerita-cerita yang membuat dia lebih dari yang lain. Dikarang cerita-cerita buat dia lebih dari yang lain. Kan cerita kan susah dilacak kan. Cuman saya pernah dengan salah seorang cucu dari seorang wali, ya, cucu dari seorang wali, karena dikabarkan ketika kuburannya dipindahkan, tidak berubah badannya. Terus saya tanya, dan ketika memindahkan itu yang boleh ikut hanya keluarga inti saja, termasuk kawan saya tadi. Lalu saya tanya, kabarnya datuk kamu tuh tidak berubah ininya. Ya seperti baru meninggal, padahal puluhan tahun yang lalu. Citurnya jinnya. Citurnya abu nak dolenya. Paham ya? Pakai terjemahan juga. Omong kosong itu katanya. Terus kenapa kamu biarkan? Itulah namanya, apa namanya, prestise keluarga harus dijaga. Sebab masyarakat sudah meyakini datuk saya itu wali, jadi tidak boleh jadi harus dipelihara cerita ini. Jadi banyak cerita yang dikarang dan tidak ada sedikit pun unsur kebenaran. Sama sekarang di negeri kita sekarang musim Habib, sebentar-bentar lahir Habib baru. Salah kita juga yang mengkultuskan habaib. Benar, kita wajib menghormati keluarga Nabi. Tapi tidak sembarang keluarga Nabi. Dan tidak mesti asal Habib, mesti orang hebat. Dan tidak mesti Habib, mesti wali. Kecuali ada wali syaitan, ada wali Allah. Jadi tidak ada istimewanya kecuali di kita mesti menghormatinya, bukan mengkultuskannya. Sebagaimana Nabi tak kita kultuskan, Habib apalagi. Karena di antara Habib itu dulu zaman Nabi saja ada Habib di zaman Nabi ada Habib Abu Lahab. Itu lebih Habib dari yang lain-lain. Makanya ukurannya tetap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah kadang-kadang kan masa Habib mengarang cerita hadis palsu bahwa seorang Habib lebih afdal daripada 70 orang ulama yang berilmu dan beramal. Kecuali kalau dia bilang ulama yang tak beramal, oke lah. Memang juga kadang-kadang ada ulama tapi tidak mengamalkan ilmunya, bisa-bisa jadi syaitan. Lebih parah daripada orang tidak berilmu. Ada. Mau contoh, nanti kita ngaji khusus. Jangan sekarang. Ini lah, kasihan orang ini nunggu lama nanti. Jadi ada ulama besar tapi jadi syaitan besar. Ya kalau antum mau contohnya banyak dalam sejarah. Tapi jangan sekarang. Nanti aja ya. Coming. So. Nah, nanti aja. Jadi besar jadi pribadi penyesat. Dan seolah-olah saking semangatnya sesat, sengaja dia sesat. Sengaja dia sesat. Ayat hadis berkata ulama habis dipelintir semuanya. Ditempatkan pada tempatnya. Mau tahu? Penasaran ya? Nanti. Tapi kalau untuk mau mendahului saya, baca kitab At-Tankil di Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Namanya hanya 2 jilid. Iya 2 jilid. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kembali mengakui bertauhid, mengakui Allah sebagai Rabb diiringi dengan tidak menyekutukan. Sebab orang beriman padanya tapi syirik. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka itu tak beriman pada Allah. Allah menisbatkan imannya tetapi diiringi dengan wahum musyrikun illa wahum musyrikun, kecuali mereka tetap menyekutukan Allah. Makanya perlu
kita selalu ketika mengikrarkan, mengakui Rabb Allah, Allah Rabbi, wala usyriku bihi syai'an. Harus dinafikan syirik daripadanya. Karena itu adalah sesempurna-sempurna tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah dimulai nafi dulu, habis itu diisbatkan. Dinafikan semua yang kita gandrungi, yang kita taati, yang kita loyal mutlak kepadanya, lalu diberikan itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebabnya disebutkan wala usyriku bihi syai'ah. Supaya kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang beriman tetapi dalam keadaan berbuat kesyirikan. Sekarang tidak susah mencari contoh. Di zaman dulu sampai hari ini. Orang yang beriman pada Allah tapi menyekutukannya dengan Allah Taala sesuatu. Ya contoh konkretnya banyak. Dalam keadaan disadari atau tidak. Disadari atau tidak. Sebagian karena tidak tahu. Kemudian yang lain tak mau tahu. Kemudian yang lain salah mendapat tahu. Salah mendapat tahu. Dia mau tahu pedas dapat tahu. Nah, dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi gambaran syirik betul menakutkan. Seperti apa syirik? Mereka tak punya gambaran yang jelas. Karena tidak sedikit hal-hal yang dijadikan amaliyah. Yang dijadikan sebagai amal yang rutin dan ritual. Mengandung unsur-unsur kesyirikan. Apalagi banyak mufti-mufti yang Masya Allah, na'udzubillah, mufti yang bisa menyelesaikan setiap masalah dengan analisa cerdas. Nah, contoh, acara tolak bala. Acara tolak, pernah dengar? Pernah dengar acara tolak bala? Tidak pernah ya, acara lain lah. Acara kalau tolak bala, yaitu mengantarkan sedekah ke laut. Sedekah laut. Ya. Sebagian melegitimasi itu. Melegitimasinya. Asal doanya kepada Allah. Asal doanya kepada Allah. Sehingga jangan heran nanti kalau ada acara pembukaan, misalnya bakar tongkang, di mana? Di mana acara bakar tongkang? Hah? Yang sebutlah. Acara syirik atau bukan? Acara syirik atau bukan? Ya bagi orang itu acara tauhid, bagi kita acara syirik. Jangan heran nanti kalau ada di acara pembukaannya secara resmi, diakhiri acara kita dengan pembacaan doa. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah keadaan acara kami ini. Subhanallah. Syirik barakah. Syirik berkah. Begitulah sampai kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Ngaburan yang terjadi. Karena apa? Karena tadi acaranya acara syirik tapi kita syariatkan. Jadi acara syirik syariat. Acara syirik syariat. Makanya sesajen yang dibuat itu dulu kan pakai mantra-mantra, pakai agama lain ya. Sekarang diganti dengan mantra kita sendiri pula. Dikarang misalnya tahlilan ini atau sholawatan ini. Buat sholawat ini lalu ditempelkan dalam acara yang asalnya untuk selain Allah. Tapi dibungkus dengan tahlil la ilaha illallah. Coba kan sampai segitu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi akhirnya menjadi syirik syar'i atau syirik syariat atau syirik muamalat dan sebagainya. Asal sudah bernama Islam, maka dia jadi acara keislaman. Itu saya tidak mengada-ngada. Ini ya kiai bertaraf nasional. Bahkan Masya Allah Profesor Doktor tamat Timur Tengah pula. Tamat Makkah Mukarramah pula. Coba bayangkan tamat Makkah. Bayangkan, jadi Makkah itu, nah sekali lagi. Jangan gara-gara hanya Habib. Antum harus ingat, kalau ketika ingat Habib, jangan lupa. Ada Habib seperti Abu Talib. Dia baik, bantu dakwah Nabi, melindungi Nabi, tapi tidak masuk Islam. Ada Habib seperti Abu Lahab. Dia keluarga Nabi, bahkan sangat mencintai Nabi sebelum berdakwah, tapi setelah berdakwah memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimusuhinya pribadinya atau bukan? Yang dimusuhinya dakwahnya. Dan ada Habib dan ini banyak yang seperti Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib dan lain-lain. Nah, antum kalau nak cari Habib, cari yang terakhir tadi. Cari yang tadi yang lurus di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah mirip-mirip dia dengan salah satu yang lain, jangan diikuti. Dan istilah Habib itu kan hanya di Indonesia saja dan di Yaman. Ya, kami di Mekah, di Madinah, dosen saya, dekan saya, pembantu rektor saya, dan masih banyak yang saya kenali. Habib di Arab Saudi itu tidak mau digelar Habib, kecuali yang sufi-sufi saja. Ya, mereka paling-paling bergelar Asy-Syarif dari keluarga Husain atau As-Sayyid dari keturunan Hasan. Itu pun rata-rata mereka tidak pakai juga. Ya, saya kenal dekat dengan banyak mereka. Bahkan salah satu pejabat di Kedubes juga orang Habib. Nah, dia juga tidak mau disebut dengan Habib. Awal-awalnya tidak tahu kan. Setelah tahu, Masya Allah. Maksudnya, tentu semakin cinta kita kepadanya. Sebab Nabi yang wasiatkan untuk mencintai Ahlul Bait. Hak Nabi atas kita untuk mencintai para habaib tadi. Yaitu yang sabit dari keturunan Nabi SAW. Tapi cinta kita tetap harus di atas dasar iman dan takwa. Bukan hanya sekedar asal Habib lalu 100% masuk surga, tidak ada cerita. Karena juga ada Habib yang otomatis masuk. Ya. Jadi makanya Nabi katakan, Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah binta Muhammad. Angkizi nafsaki. Minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni ausalini min mali ma syi'ti. Kalau harta pinta yang kamu mau. Inni la ugni min Allah, la ugni anki min Allah syai'a. Saya tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikit pun. Yang menyelamatkan kamu sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita juga harus dalam bab agama tidak boleh kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu tidak boleh mengkultuskan. Karena Nabi mengajarkan, jangankan Habib, beliau sendiri tak boleh dikultuskan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Cukup dulu ya. Hah? Tidak usah banyak-banyak sih. Nah, tapi dapat Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.